Kenapa sih banyak kita pakai buku yang disahihkan oleh Syekh Albani? Karena Syekh Albani ahli hadis. Karena Syekh Albani ahli hadis. Kenapa nggak pakai ahli hadis yang lainnya? Ya, pertama, tujuan kita mengatakan disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan fulan adalah untuk mengamanahkan ilmiah bahwa ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini yang mensahihkan Syekh Albani. Saya belum sempat untuk memeriksanya, tapi saya tahu Syekh Albani mensahihkannya. Boleh saya ambil? Boleh, nggak masalah. Iya. Apalagi orang-orang yang sifatnya awam, yang tidak bisa membedakan mana sahih, mana dhaif. Maka mentaklid seorang alim ulama itu harus bagi dia, Pak. Maka mentaklid seorang alim ulama itu harus bagi dia, Pak. Walaupun kita tidak katakan bahwa Syekh Albani itu pasti benar, belum tentu. Ya, Syekh Albani ulama. Ya, Syekh Albani ulama. Imam Bukhari ulama. Demikian pula para ahli hadis yang lain ulama. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, kewajiban kita apa? Kita lihat apa hujah mereka masing-masing. Kalau kita diberikan oleh Allah keilmuan, ya pernah belajar ilmu hadis, kita lihat apa sih alasan mereka masing-masing. Baru kita tarjih, oh saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan dhaif misalnya. Jadi gini Pak, saya Albani itu banyak mengarang buku hadis. Tapi yang menjadi kritik dari para dosen-dosen saya, karena saya kuliah S2 juga jurusannya hadis, kritiknya adalah bahwa hadis-hadis yang beliau tulis itu juga punya banyak kekurangan. Dalam hal ini tidak akurat. Di satu buku dia bilang hadis ini sahih, tapi di bukunya dia sendiri yang lain hadisnya tidak sahih. Kalau kasusnya 1-2 tidak masalah, tapi kalau sampai 300 begitu, wah itu jadi masalah juga. Artinya, oke lah, sebagian pendukungnya mengatakan bahwa dia adalah ahli hadis, tapi sebenarnya nggak ahli-ahli banget juga sih, gitu. Kalau saya kuliah sama Profesor Kiai Ali Mustafa Yaqub, di mana beliau adalah murid dari Syekh Mustafa Ar-Rumi di Riyadh sana, saya dilarang untuk menggunakan buku Albani sebagai rujukan dalam makalah atau disertasi. Kenapa? Ini bukan rujukan ilmiah. Ya emang nggak boleh sih. Merujuk kitab hadis itu kemana? Ya ke Bukhari, ya kan? Ke Muslim, ke Tirmizi dan sebagainya. Bukan ke orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu Pak tidak bisa jadi ahli hadis. Kenapa? Karena dia tidak ketemu langsung dengan para perawi. Bukhari itu keliling dunia berpuluh-puluh tahun itu kan ketemu dengan para perawi aslinya. Nah, jadilah Sahih Bukhari gitu kan. Nah, kalau Ahmad Sarwat, HR Ahmad Sarwat gitu, orang akan nanya, emang lu ketemu dengan para perawi hadis zaman dulu? Kan enggak. Terus tahu dari mana hadis ini sahih atau tidak sahih? Kan motif dari kata orang, katanya, lah kan katanya. Nah masa harus, enggak, semua harus sama saya, karena satu-satunya ahli hadis yang tersisa di dunia cuma saya doang. Nggak mungkin, nggak masuk akal, gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau merujuk masalah hadis, ya tanya kepada orang-orang yang di zaman salaf itu, pemimpin tertingginya yang paling seniornya itu, Imam Malik, ya kan. Imam Malik itu Pak, kalau sudah meriwayatkan hadis dari gurunya, Nafi' meriwayatkan hadis dari gurunya, Ibnu Umar ya dari Rasulullah kan. Nah itulah silsilah Dhahabiyah. Tapi kalau HR Ahmad Sarwat, hadal hadisun sahih, sahahu Ahmad Sarwat, orang ketawa sedunia itu. Apa lo ngomong hadis sahih? Orang nggak hidup di zaman lu kok bilang hadis itu sahih? Dari mana dasarnya? Mensahihkan hadis itu kan harus ketemu dengan para perawinya dan mencek apakah orang itu bisa diterima atau enggak. Nah kalau cuma dari kitab nggak bisa gitu. Makanya banyak terjadi kesalahan di